Nabi tidak pernah meninggalkan sahur. Sebaik-baik sahur adalah bitumur atau bitamer, yaitu dengan kurma. Semoga kamu jadi terbiasa bangun sebelum waktu subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Firman Al-Mukti dalam program podcast Nurul Fajri Spam Sapa Jamaah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tercurah pada junjungan kita bagi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nurul Fajri, alhamdulillah malam hari ini di podcast kali ini kita berbahagia sekali karena ini adalah bulan yang penuh berkah dan kita sudah memasuki beberapa hari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan pada podcast kali ini kami menghadirkan tema yang berbeda dari sebelumnya dan tetap masih bersama guru kita yang mulia Habibana Habib Abdurrahman bin Ahmad Asgal. Langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau seputar bulan suci Ramadan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya lebih Wah, sakit minuman juga. Alhamdulillah. Soal ambil agama berkah. Baik, ini menarik. Bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah dan banyak sekali kemuliaan di dalamnya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang kemuliaan bulan suci Ramadan, kemudian bulan Syahrul Du'a, dan kali ini kita ingin mengangkat satu amal yang sangat luar biasa juga, yang mana amal ini juga sangat memiliki keberkahan yang sangat luar biasa karena fadilahnya yang sangat besar, yaitu tentang sahur. Nah, kita ingin ngobrol sedikit tentang apa sih kemuliaan dari sahur itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah ma ba'd. Memang salah satu rangkaian ibadah di dalam berpuasa, baik di Ramadan atau di luar Ramadan, adalah sahur. Dan memang tidak sedikit orang tidak terlalu perhatian dengan sahur. Tapi kalau dengan berbuka, wah, itu sudah pasti. Seru banget tuh ya. 1 detik aja lewat, nggak boleh itu kalau berbuka. Tapi kalau sahur kadang-kadang kita lihat tidak sedikit orang, sudahlah, saya tidak bersahur kok, saya kuat juga puasa. Nah, ini yang jadi masalah. Sebenarnya permasalahan sahur ini bukan masalah kuat atau tidak kuat. Siapa yang lebih kuat dari Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad untuk puasa. Bahkan Rasulullah pernah namanya puasa wisol, puasa nyambung Nabi. Pernah sampai 2 hari Rasulullah puasa, kuat tidak batal. Tapi Nabi selalu bersahur. Jadi dari sini masalah sahur itu bukan masalah kuat dan tidak kuat. Tapi sahur ini adalah ibadah. Nah, makanya kalau kita bicara tentang sahur, maka kita teringat, kemarin kan kita pernah membahas berkaitan dengan Ramadan adalah bulan berkah. Nah, salah satu keberkahannya di nas Nabi, dari teks Rasul mengatakan, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah, sesungguhnya di dalam makanan sahur itu ada berkah. Nah, di sini kalau bicara berkah, Ramadan adalah salah satu tempatnya sahur. Nah, ini masalah sahur ini. Ini sering kali di sahur ini memang kadang-kala ya kebanyakan masyarakat kita itu malas nih, karena mungkin kondisinya ngantuk gitu kan. Terus mungkin tadi malamnya sudah makan banyak gitu. Nah, ini bagaimana harusnya kita menyikapi? Apakah memang sahur itu harus makannya sedikit atau banyak atau secukupnya? Gimana yang penting? Memang tadi sahur itu orang harus melakukannya karena tadi memang ada beberapa sebab orang malas ya. Di antaranya tadi mungkin makan juga banyak. Habis terasa berbuka makan, terawih makan lagi, akhirnya tidur sudah kenyang, akhirnya jadi malas. Atau mungkin juga karena bangun tidur itu yang bikin ngantuk, bikin jadi malas. Tapi sebenarnya kalau kita tahu fadilah, keutamaan, keistimewaan bersahur, itu mungkin nggak ada orang yang malas untuk bersahur. Coba kita lihat ya. Kita lihat dari beberapa keistimewaan sahur. Yang pertama, sahur itu suka dibaca sahur, bisa dibaca suhur. Ya, kalau sahur dibacanya tasaharu fa inna fis sahur. Kalimat sahur artinya makanan minumannya.
Sahur itu Sahur itu makanannya. Oh, oke. Atau minumannya itu sahur. Tapi kalau dibaca suhur, fa inna fis suhuri barokah, suhur itu pekerjaannya. Oh, perbuatannya. Oke. Jadi suhur. Dan ternyata kalau kita lihat dari hadis-hadis Rasul, oh ternyata begitu luar biasa. Keistimewaan utama daripada bersahur. Nah, contoh saja kita sebutkan sebagian daripada keistimewaan sahur. Yang pertama, bahwa di dalam sahur itu ada keberkahan. Di dalam sahur ada keberkahan. Baik makan minumnya, Ya. bangunnya untuk bersahur itu sudah berkah. Termasuk juga ya? Termasuk. Walaupun makanya kata Nabi, kalau kamu nggak bisa, nggak nafsu makan, nggak nafsu makan si goreng, nggak nafsu, paling tidak minum seteguk air. Karena bangunmu itu sahur, makannya itu sahur. Dari mana? Rasul mengatakan tasaharu, hadis Abu Hurairah, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, karena sungguh di dalam makan minum sahur itu ada keberkahan. Keberkahan. Beda dengan berbuka. Berbuka nggak ada kata-kata berkah. Iya. Nggak kata berkah di depannya. Apalagi kalau ada hikmah, kalau kata sahur ada berkah, berbuka tidak disebut berkah. Karena tanpa ada kata berkah aja sudah berlimpah. Kalau ada kata berkah tambah berkah. Itu ternyata yang disebut berkah makanan itu juga sahur. Ini yang pertama. Jadi ada keberkahan. Yang kedua, sahur itu yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Kan kita tahu orang ahlul kitab itu juga puasa kan? Iya, betul. Nah, surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu diwajibkan kepada kita dan umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Tapi bedanya mereka itu nggak ada sahur. Salah satu perbedaan puasa kita dengan mereka. Maka jadi dalam hadis Rasul pernah mengatakan, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, faslu baina siyamina wa siyami ahli kitab aklat sahur. Kata Rasul, fasl baina siyamina wa siyami ahli kitab, yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Mereka tidak sahur, kita sahur. Maka itu saja. Kita nggak mungkin tidak mau sahur. Kalau kita kalau kita nggak sahur berarti ya nggak jauh beda dengan puasa ahlul kitab. Ahlul kitab itu kan Yahudi Nasrani. Jadi yang membedakan puasa kita dengan mereka adalah makan sahur. Di sahurnya itu. Jadi waktu kita bangun itu untuk membedakan kita. Jadi kan ya kita kan nggak mau disamakan ahlul kitab kan. Kita maunya beda. Bedanya itu tunjukkan salah satunya sahur. Itu faedah kedua. Jadi selain berkah, membedakan antara kita dan Alkitab. Yang ketiga, dapat doa dari malaikat. Innallaha wa malaikatahu la yusalluna 'alal mutasahhirin. Kata Rasulullah SAW, sungguh Allah dan malaikatnya berdoa, la yusallun, bersolawat, berdoa untuk siapa? 'Alal mutasahhirin, bagi mereka yang bersahur. Jadi waktu kita bangun itu niat untuk sahur itu didoakan oleh para malaikat. Nah, kalimat innallaha wa malaika, Allah dan malaikat bersolawat baginya, maksudnya apa? Kalau Allah memberikan rahmat, kalau malaikat mendoakan. Jadi orang yang bangun sahur itu selain dapat rahmat dari Allah, yang kedua dapat doa dari para malaikat. Kita dapat doa, Ustaz, aja kita kerja, kita mau silaturahim cuma sama Ustaz pulang, katanya doain mustajab, kita datang, kita datang minta doa jauh-jauh. Ini malaikat yang doain kita. Apa itu? Waktu sahur. Maka kalau kita tidak nafsu makan, pikirkan yang pertama berkah, seteguk air. Kapan lagi makan nasi goreng berkah? Nah, kalau ada yang makan ketoprak berkah itu luar biasa. Minum air putih berkah itu ada di sahur. Yang kedua, dapat doa malaikat. Dapat doa malaikat, bukan malah, tapi innal malaikata, sesungguhnya para malaikat. Jadi bukan satu malaikat tuh. Innallaha wa malaikatahu la yusalluna 'alal mutasahhirin. Disebutkan dengan malaikat, berarti kan malaikat-malaikat. Oh, itu luar biasa, bukan satu malaikat yang banyak. Malaikat tuh banyak doain kita. Yang ketiga, kenapa kita nggak sahur? Ini adalah membedakan kita dengan ahlul kitab. Ini luar biasa ya. Dan yang paling menarik yang keempat apa itu? Tidak pernah ditinggalkan Nabi. Kan kita sebagai pencinta Rasul,
Makanya Imam Syafi'i yang meninggal tahun 204 itu di mazhab Syafi'iyah, dia mengatakan apa? Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'. Kalau cintamu betul, niscaya kamu akan mengikuti siapa yang kamu cintai. Jadi kalau kamu memang betul cinta sama Nabi, engkau pasti akan berusaha mengikuti Nabi. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan sahur. Walaupun kalau bicara kuat, siapa yang lebih kuat dari Nabi Muhammad SAW? Betul. Ini luar biasa. Jadi kita kalau nggak usah mikirin kuat dan tidak kuat, tapi mikir ini ke sunnah Rasulullah ngajakin kita bersahur. Kita disuruh bersahur. Maka ini tentunya yang menjadi motivasi bagi kita nih. Kalau kita tahu, tidak mungkin kita meninggalkan sahur. Masya Allah, ini luar biasa. Ya. Nah, jadi tidak hanya perbuatannya saja, tapi makanannya pun juga itu berkah, membawa berkah, ya? Mendatangkan keberkahan. Betul. Ya. Dan selain tadi fadilah yang Habib sampaikan, ini adalah suatu sunnah Rasulullah yang harus kita ikuti sebagai kita umat Nabi Muhammad SAW. Nah, Bib, ada nggak sih Bib mungkin tuntunan di dalam bersahur, Bib? Iya. Ah, ini apakah seperti halnya dalam berbuka kan Rasul mencontohkan cukup. Kita belum jawab bahas itu ya, Belum. berbuka ya. Nanti kita bahas berbuka sekalian. Berbuka Urusan juga makanan belum tuh. sekarang. Iya nih, makanya kita coba tarik ke belakang nih, Bib. Karena ada sahur di akhir ya kan. Ya. Ini ada kemuliaan berbuka. Nah, Ya. kalau berbuka kan kita tahu Ada aturannya. ada aturannya. Bagaimana sunnah-sunnah berbuka dan maupun sunnah-sunnah daripada sahur. Gitu Bib kira-kira. Sunnah bersahur tentunya yang pertama disunahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berlawanan dengan berbuka. Kalau berbuka la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr. Orang itu akan tetap menjadi baik kalau dia mensegerakan berbuka. Berbukanya. Tapi kalau sahur malah takhir. Nah, ini adabnya iya. di takhir. Tapi takhirnya jangan mepet-mepet Subuh. akhir makan nggak pakai dikunyah, ditelan kayak ular gitu. Jadi ada jeda waktunya. Iya. Waktu itu Hudzaifah bin Yaman pernah ditanya, berapa lama sih jarak antara sahurnya Nabi dengan adzan subuh? Apa beliau bilang? Bigadri, yaitu sekadar atau seukuran qiraatu khamsina ayah minal Qur'an. Yaitu bi khamsin ayat, yaitu membaca 50 ayat. Masya Allah. Nah, kalau kita baca 50 Durasinya? ayat, tentunya qiraah murattal ya, dengan apa? Warattilil Qur'ana tartila. Baca dengan tartil. Misalkan alif lam mim. Iya. Dalikal kitabul 50 ayat tuh. Bukan baca alif lam mim dalikal kitabul 50 depan itu. Artinya jangan dan juga nggak kelamaan. Iya. Alif lam, wah bisa 2 jam gitu. Jadi 50 ayat bacaan Al-Qur'an ada. Itulah Durasi. durasi Jarak ya? jaraknya. Oh. Jadi kita bilang takhir, mengatakan takhir bukan berarti mepet pas imsak baru ditabrak, ya bukan. Tapi 50 ayat bacaan Al-Qur'an dengan bacaan tartil, yaitu dengan bacaan yang standar, yang mujawwadah, yang bagus bacaan. Itu yang pertama. Berarti afwan, Bib. Baiknya berarti apakah ini kan kita ada penanda nih menuju sahur. Biasanya imsak itu kan 10 menit sebelum azan. Ya. Nah, kita ini makannya apakah di antara itu atau sebelum imsak? Kalau bisa sebelum imsak. Sebelum imsak ya. Tapi saat imsak nggak masalah. Nggak masalah, betul. Karena ada sebagian orang tuh kalau udah imsak nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ya. Enggak, imsak itu kan kalau bahasa jalanan tuh lampu kuning. Lampu kuning. Awas, siap-siap nih, sudah sedikit lagi apa? Hati-hati. Sedikit lagi adzan subuh. Iya. Tapi masih boleh. Kopinya habisin, makanan selesaikan, itu Hmm. apa? Tapi kalau udah habis jangan banyak nambah makan ya. Kalau takutnya pas nambah lagi nggak Azan. cukup. Azan. Jadi bahasa kita imsak itu tahan. Kan imsak kan artinya menahan. Kan puasa sendiri kan kalau diterjemahkan bahasa yaitu as-saum atau asyam, al-imsaku anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Al-imsak, menahan. Jadi imsak itu artinya menahan. Juga, bukan berarti waktu sudah habis, belum. Itu kalau tadi tuh isyarah sudah siap-siap nih Pak, Bu, siap-siap, dikit lagi apa? Tanda-tanda lah ya. Tapi kalau bisa masih boleh ya? Masih boleh. Oke. Justru itu masih 10 menit masih lumayan. Iya. Nah, itu tentunya kalau kita bicara tentang hikmah kenapa ditakhir, ya tentunya kalau takhir kan semakin lebih kuat. Iya. Kita makan. Kalau kita sahurnya jam 1, lapar lagi baru habis surup jadi Belum lagi lapar. tidur dulu lagi. Itu yang pertama.
hikmahnya itu bertahan lama kan. Ya. Yang kedua, juga supaya kita habis sahur itu nggak sempat tidur. Kalau kita tengah malam sahur, akhirnya tidur. Habis makan ini tentunya tidak bagus. Ya. Dalam ilmu Pencernaannya, kedokteran ya. kan juga nggak bagus. Betul. Maka kalau dia mendekati itu mau nggak mau nggak tidur. Paling tidak sholat qobliyah, kemudian sholat subuh, belum wirid, syukur-syukur sampai syuruk, baru istirahat. Aman untuk kesehatan. Jadi ajaran Islam itu kalau kita ikuti sesuai dengan tuntunan Nabi, subhanallah, sehat luar biasa. Mengajarkan Nah ini sehat. yang pertama, dari Siap. segi waktu ya. Yang kedua tuntunannya, yaitu dimulai atau jangan lupakan kurma. Kata Rasul, ni'mah, yaitu apa? Sebaik-baik sahur adalah bitumur atau bitamer, yaitu dengan kurma. At-tamr, katanya Rasulullah SAW, kurma itu sebaik-baik untuk bersahur. Nah, berbeda dengan berbuka nanti. Kalau berbuka, Nabi menganjurkan rutop. Rutop itu kurma yang masih muda, Masih muda. masih mengkel ya, masih kering gitu ya, masih basah gitu ya, warnanya coklat-coklat itu kan. Tapi kalau sahur bukan rutop, disuruhnya tamer. Nah, beda ya. Yang Alaikum birutabat. Nanti kalau kita masalah membahas berbuka, hendaklah engkau makan rutop. Fa illam tajid, kalau kamu nggak dapat, fa alaikum bitamer. Makanlah dengan kurma kalau nggak ada rutop. Iya. Fa illam tajid, kalau nggak dapat juga bima, dengan air, syurbah minal ma, itu air putih. Air putih. Jadi nggak ada nanti cerita berbukalah dengan yang manis-manis, tuh nggak ada hadis. Itu bukan hadis itu. Itu iklan itu. Itu iklan. Yang benar itu rutop. Nah, kalau sahur bukan. Bukan rutop, tapi tumur. Tamer. Itu dengan tamer. Nah, dengan kurma. Kurma ya. Nah, ini kurma adalah salah satu sunnah ketika kita bersahur. Itu sunnah yang Justru kedua itu ya. Jadi waktu didekatkan di akhir dengan kurma. Kemudian yang ketiga, berdasarkan hadis Irbad ibn Sariyah. Hadisnya sahih. Dikatakan apa? Da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahur. Faqala halumma ila ghada al-mubarak. Nah, itu kata Irbad ibn Sariyah pernah mengatakan, da'ani Rasulullah. Rasulullah pernah mengundang saya, memanggil saya. Nah, ternyata di dalam penjelasan ulama, Nabi waktu itu bangun di waktu sahur, dia keluar dari masjid, dia cari ada orang nggak di masjid. Ternyata ada Irbad ibn Sariyah. Da'ani, dipanggil aku dipanggil oleh Rasulullah. Terus fis sahur, untuk makan sahur bareng sama beliau. Halumma ila ghada al mubarak. Ayo ke sini kita makan makanan yang penuh berkah ini. Nah, berarti adab di dalam bersahur yang ketiga, kalau bisa jangan sendiri. Makan berjamaah. Makannya berjamaah. Masuk ke istri, anak, itu lebih berkah. Insyaallah. Jangan makan sendirian, tapi ajaklah. Maaf, kalau istri sedang tidak puasa, mungkin disunahkan tetap ikut nemenin duduk. Ya. Intinya jangan, Rasulullah nggak pernah makan seorang diri. Bahkan kalau keluarganya nggak ada, Da'ani, dia panggil tuh siapa? Yang kebetulan di hadis ini Irbad ibn Sariyah. Da'ani Rasulullah fi sahur. Rasulullah mengundang saya, Rasulullah mengajak saya untuk makan sahur sambil mengatakan halumma ayo gitu. Apa untuk ghada al-mubarak, makan yang penuh berkah. Nah, jadi adab yang ketiga seperti yang contohkan Rasul berjamaah. Berjamaah makan sahur. Apalagi Ya. dengan keluarga, kita ada anak, istri, makan itu luar biasa. Ya. Kan kalau kata sering kita dengar kan, alaikum bil jamaah, fa innal barakah ma'al jamaah. Nah, hendaklah engkau berjamaah. Sungguh keberkahan itu ada di kebersamaan. Jadi dengan bersama makan itu berkah. Betul. Nah, ya bersama di situ nggak mesti pakai nampan. Nah, walaupun satu piring tapi satu meja. Ada yang makan bareng-bareng Iya. dengan orang lain ya. Itu sunnah bersahur. Bahkan kalau memang rumah kita nggak ada, mungkin ada yang bujangan gitu kan, istrinya udah pulang kampung, Ramadan, ajak teman. Mana nih siapa yang kita ajak? Itu sunnah. Sunnah berkah untuk apa? Bersahur. Itu adalah sunnah-sunnah. Adapun masalah berapa kurma yang dimakan, tidak ada hadis secara khusus. Tapi Nabi memang sukanya ganjil. Ya. Tapi jangan dipikir Nabi mengatakan berbuka atau bersahurlah dengan 1, 3. Enggak ada hadis yang menyuruh berapa butir. Tapi Nabi sukanya ganjil. Karena Rasulullah pernah bilang, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil. Dan Allah suka pada bilangan yang ganjil. Nah, tapi tidak ada nas ya. Ya. Nah, jangan dibilang nanti kan
nggak boleh 4. Hadisnya Rasul nggak pernah ada begitu. Tapi 5 lebih bagus. Berarti 3 yang lebih genap bagus. bukan berarti salah Bukan ya. berarti salah. Cuma Boleh. afdolnya Afdolnya. yang ganjil-ganjil gitu kan. Nah ini Masya Allah ya sahabat Nurul Fajri. Tentunya ini banyak sekali ya hal-hal yang kita belum ketahui daripada keutamaan sahur. Maka itulah Habib hari ini menjelaskan tentang bagaimana keutamaan sahur. Dan ternyata tidak hanya dari sisi perbuatan saja, tapi juga makanan yang kita makan itu juga memiliki keberkahan. Nah, termasuk adab-adab di dalam sahur tadi, Masya Allah. Bib, bagaimana dengan yang berbuka tadi, Bib? Ya, apakah keutamaannya juga sama, ya, dalam berbuka? Berbuka ini berbeda. Kalau berbeda, perbedaannya tadi berbuka itu takjil. Ya, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitr. Orang itu selalu dalam keadaan baik selama mereka mensegerakan. Nah, kalau berbuka sahur kan mengakhirkan. Kalau ini mensegerakan. Yang kedua, kesamaannya rutob. Kalau ini rutob itu kurma. Nah, tapi sama-sama kan, cuman beda ini masih muda, ini sudah kering. Udah mateng ya. Mateng. Itu rutob ini. Nah, karena di Indonesia kadang-kadang susah kita cari rutob. Susah. Sekali ada agak mahal. Mahal rutob daripada kurma biasa. Karena memang sulit dia. Betul. Bawaan juga susah, nyimpen juga susah, nggak sembarangan rutob itu. Dan itu di berbuka, rutob. Buka. Nah, jadi sunnahnya rutob dulu. Kalau sunnahnya, kalau nggak ada rutob, kurma dalam berbuka. Nggak ada air putih. Jangan kopi. Ini kopi aja loh. Tuh Akbar kopi. Wah, ini yang jadi masalah. Es apa aja Apalagi ada. es. Nanti ketika mules nyalain puasa. Katanya puasa sehat. Kok saya habis puasa mules. Bukanya bagaimana? 1 botol. Nggak pakai napas lagi minum. Nah nanti kalaupun minum air putih kan Rasulullah sunnahnya 3 kali tegukan. Betul. Bismillah, teguk, selesai. Alhamdulillah. Bismillah, Alhamdulillah. Maka kata para ulama, Nabi itu dalam 1 gelas itu paling sedikit 3 bismillah, 3 hamdalah. Nah kalau kita nggak bisa, paling nggak bismillah dan alhamdulillah. Jangan sampai malu orang puasa ini kadang-kadang Allah Akbar langsung hajar. Jadi doa makan, doa tetap nggak hilang, sama dengan bersahur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu kata ulama, boleh tuh batalin. Setelah batal, boleh tuh baca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Nanti ada riwayat yang lain, zahabat dhama'u wa batalatil aruku wa thabatal ajru insyaallah. Jadi urutannya itu batalinya bismillah Allahumma barik lana tetap nggak hilang. Setelah batal Allahumma laka sumtu kan pakai fi'il madhi itu kan. Ya, betul. Allahumma laka sumtu. Ya Allah, untukmu aku telah berpuasa. Bukan pakai fi'il madhi, past tense yang sudah lewat, maka sudah batal dulu. Nah ini Tapi kalau dibaca sebelum batal juga nggak ada masalah. Gitu. Cuman kalau dari segi itu aja yang artinya sangat bertolak belakang ya sebenarnya. Dahabat dhama'u. Udah hilang. Hilang. Wabtalatil aruk, udah perut udah kenyang, udah itu. Artinya kan udah makan berarti kan. Iya. Nah ini seringkali Bib, memang banyak di masyarakat kita yang ya mungkin belum paham ya. Urutan tadi ya. Banyak yang melakukan berbuka puasa itu doanya tadi tuh. Langsung sebelum Allah buka langsung Allahumma laka sebenarnya nggak sumtu. ada salah. Itu bukan nggak ada salah. Dalam artian kita nggak bisa salahkan itu. Tetap boleh-boleh saja. Cuman yang kalau dilihat dari maknanya itu lebih pasnya itu setelah batal. Kan Allahumma laka sumtu wa bika amantu kan udah selesai. Betul. Tapi ada juga yang menerjemahkan nggak setiap yang bentuknya madhi past tense itu berarti setelah. Misalkan begini, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'ta, apabila kamu selesai membaca Al-Qur'an, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Berlindunglah. Berarti apa? Bukankah waladhdallin amin a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Kan enggak. Padahal kalau dilihat dari fi'ilnya, kalau engkau sudah membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah. Ternyata kita bacanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah, a'udzubillah dulu baru baca Quran. Itu kan fi'il madhi, tapi sama hadis tentang wudu ya, surat Al-Maidah ya. Dikatakan apa? Wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa idza qumtum ila sholah. Qumtum itu kan sudah selesai mendirikan sholat.
Wa idza kumtum ila sholat, apabila kamu selesai mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, berwudu. Kan padahal wudunya itu, nah itu ada kalimat wa idza kumtum ay idza aradtum as-sholat. Gitu. Kalau kamu ingin, jadi bisa juga diterjemahan tadi itu. Misalkan Allahumma laka sumtu, walaupun fiilnya madhi past tense, tapi dilakukannya sebelum. Nah itu makanya tidak boleh kita salahkan juga yang berpendapat seperti itu. Tapi artinya mungkin ini kita mencari yang apa Ya, yang yang baiknya mudah, lah, ya. sesuai dengan Yang mudah dengan tuntunan, itu, ya. yang mudahnya begitu. Yang mudahnya gitu ya. Bismillah, Allahumma Baca barik doa, lana, Allahumma barik lana, seperti biasa, batalin, maka Allahumma lakasum. baru lakasum tuh ya. Tapi nanti ada yang berbeda, kita nggak bisa mengklaim itu salah, itu bid'ah, tidak boleh. Karena memang bab-bab seperti ini adalah masalah-masalah yang istilahnya nggak baca aja Allahumma lakasum itu nggak dosa. Apalagi sampai dibilang bid'ah itu kan. Betul. Kita hindarilah, dalam bab fikih itu kalimat bid'ah kita hindari. Ya. Bukannya nggak boleh dikatakan bid'ah, boleh saja. Nanti kita akan bahas tentunya bid'ah. Karena bid'ah itu kalau di dalam tauhid itu berbeda. Itu bid'ah dalam tauhid itu nanti membawa sesat. Ya. Tapi bid'ah di dalam ibadah itu nanti hadisnya Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, tertolak saja, nggak berpahala, bukan bid'ah, bukan sesat. Nanti bid'ah dalam bab muamalah. Nanti kita akan bahas itu nanti insyaallah. Ya, insyaallah ya, masyaallah. Ini materi terlalu banyak. Makanya kita fokus ke sini. Baik, insyaallah, Bib. Nah, Silakan. baik. Sahabat Nurul Fajri, tentunya inilah keutamaan sahur yang kita ingin sampaikan, bahwasannya banyak kemuliaan dari mulai cara bersahurnya, makanannya, perilakunya, bahkan doa-doanya, Bib ya. Tadi juga Masya Allah, termasuk juga berbuka. Jadi punya keutamaan-keutamaan yang selama ini mungkin kita tidak paham ya. Maka itulah dalam podcast ini kita hadirkan tema-tema yang seharian kita hadapi dalam berpuasa. Nah, Bib, kita masih ada waktu, Bib, Ya, untuk melanjutkan bagaimana sesungguhnya Rasulullah itu bersahur, Bib. Apa yang dilakukan Rasulullah biasanya dalam bersahur? Iya, yang tadi beliau selalu dalam bersahur itu bersama dengan orang lain. Keluarga. Oh, oke. Keluarga, Ya. kalau nggak ada orang lain, sahabat diajak. Tidak pernah sendiri. Yang kedua, Rasulullah selalu makan kurma. Makan kurma. Itu makan kurma selalu. Tambar Rasulullah tadi ya? Iya. Oke. Kemudian Rasulullah selalu mengakhirkan. Dalam sahur waktunya itu di selalu akhir. mengakhirkan. Baik. Ya. Kemudian Rasulullah SAW banyak berdoa. Karena waktu-waktu itu termasuk waktu yang mustajab. Mustajab, ya. Karena kan kita sering dengarkan, makanya sebenarnya di dalam bersahur itu mengandung yang lebih besar dari itu apa? Kita itu dididik di bulan Ramadan ini supaya terbiasa bangun sebelum subuh. Kan kalau kita terbiasa sahur, otomatis kan bangun sebelum subuh. Betul. Itu yang diinginkan di dalam bersahur itu. Jadi makna filosofi di belakang bukan hanya sekedar makan, tapi semoga kamu jadi terbiasa bangun sebelum waktu subuh. Kalau kita bangun pas subuh, harus ada penyesalan. Seperti ketika kita sahur, kita sudah siap nasi, sudah siap ini, kita tidur, bangun-bangun adzan subuh, besok ada istighfar kita. Astagfirullah, ngelihat nasi goreng, astagfirullah. Nyesel kita kenapa? Nggak kemakan. Kan sudah siap nggak kemakan. Begitulah nanti kalau engkau sudah keluar dari Ramadan, nyesellah, istighfarlah kalau kamu bangun di waktu adzan subuh. Semestinya seorang muslim itu bangunnya sebelum subuh. Ini sebenarnya dididik kita. Makanya kalau kata para ulama, Ramadan ini seperti pesantren kilat untuk kita. Iya, iya, iya. Kita Tempat kan, pendidikan. iya, Ya. kita harus menjadi anak-anak pesantren. Kalau pesantren mondok kan susah. Panjang. Dibikinlah pesantren sebulan. Untuk Masya apa? Allah. Terbiasa bangun sebelum subuh. Bayangkan sebulan kalau kita terus bangun sebelum subuh, insya Allah bulan Syawal kita akan mudah bangun sebelum subuh. Iya, Itu yang paling penting. itu Nah, maknanya. kalau cuman mikirin urusan makan, kuat mungkin kuat, tapi ini yang paling penting. Biar terlatih bangun Masya sebelum Allah. waktu subuh. Kenapa? Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Masyhur. Sesungguhnya waktu-waktu itu disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, dengan kita bersahur itu ya taqwa, bisa bikin kuat. Beda orang yang sahur itu sama yang nggak sahur. Iya. Kelihatan tuh kalau di jam 2 cemberut aja nggak sahur. Lemes gitu. Saya udah nggak sahur. Makanya kalau sahur itu beda, bikin kuat. Jadi Islam itu mengajarkan kepada kita, Allah itu sayang kepada kita supaya kamu kuat. Apalagi pekerja ya, pekerja ini. Maaf,
pekerja-pekerja keras tidak boleh tidak ada dan tidak diperbolehkan alasan saya nggak puasa karena kerjaan saya keras nih. Saya ngaspal jalanan di Tanjung Priuk lagi. Panas siang-siang saya harus mengaspal. Maka saya nggak puasa. Nggak boleh. Harus malamnya niat. Niat puasa, besok sahur makan yang banyak. Sahur. Besok pagi kerja. Ketika kerja jam 3 udah mulai di kelayangan gitu. Oleng gitu. Mungkin dia sudah lihat banyak bintang-bintang. Udah mau pingsan itu. Kelip-kelip sudah mau pingsan. Saat itu boleh batal. Tapi dari pagi sudah ikhtiar niat. Yang kedua sudah sahur. Bertahan. Baru batal ada udzur namanya. Kalau diteruskan ini bisa pingsan ini. Mughma alaih, tidak sadarkan diri. Batalkan. Tapi ini belum apa-apa pagi-pagi udah ngopi. Udah nggak sahur, nggak niat, pagi ngopi. Kenapa nggak kerja, Pak? Ada kerjaan berat, nggak boleh. Harus ikhtiar dulu. Salah satu ikhtiarnya sahur. Makan yang bergizi, susu, apa yang bisa kita makan. Kalau perlu mukawiyat itu yang bikin kuat. Apa nih? Madu. Iklan banyak tuh kan. Makan suplemen ya kan? Makan yang banyak. Untuk besok kerja. Jadi jangan sampai tidak bekerja karena tidak berpuasa karena alasan kerja. Tapi nanti setelah bersahur, setelah ikhtiar, di saat di tengah pekerjaan dia membahayakan dirinya, maka batalkan. Nah ini jangan makanya sahur ini pengaruh untuk memperkuat saat kita berpuasa. Jadi jangan sampai ini sahabat Nurul Fajri kita sengaja meninggalkan sahur, malah berniat tidak puasa. Ini kayaknya malah hilang ya pada kemuliaan atau keutamaan pahala yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Nah, saya pikir tentunya Habib ini satu pencerahan bagi masyarakat di luar sana tentang keutamaan daripada sahur. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah bagi kita bersama dan menambah mantapnya kita ibadah. Mudah-mudahan nanti kita akan bahas lagi tema-tema yang lebih menarik, Habib. Dan tetap saksikan ya Spam Sapa Jamaah bersama podcast Nurul Fajri. Mungkin ini dulu yang kita bahas kali ini tentang keutamaan sahur. Nanti kita akan bahas hal-hal yang lebih menarik lagi di seputar Ramadan bersama Habibana. Untuk itu kami undur diri. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngopi dulu, Bib. Wah, insyaallah ngopi nih.